Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar bilangan dari 100 sampai 999. Untuk bilangan ratusan, maka untuk 100 adalah mi'atun. Kemudian 200 adalah mi'atani, yaitu seperti isim musanna, diakhiri dengan ani. Mi'atani artinya 200. Adapun untuk 300 sampai 900, maka bentuknya seperti idhofah. Contohnya, thalathu mi'atin artinya 300. Arba'u mi'atin artinya 400. Karena idhofah, maka bisa kita lihat seperti terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah thalathu, kemudian yang berikutnya mi'atin. Demikian juga arba'u bagian pertama, kemudian mi'atin bagian kedua. Nah, karena ini idhofah, maka bagian pertamanya tidak bisa ditanwin. Karena itu di sini thalathu bukan thalathun. Demikian juga arba'u bukan arba'un. Kemudian mi'atin di sini kasroh, yaitu kasrotain, karena dia seperti mudhof ilaih. Begitu ya. Dan untuk mudhofnya atau bagian pertamanya, kita memakai bentuk mudzakkar. Kenapa? Karena bagian keduanya muannats, yaitu mi'atin. Sehingga untuk 300 thalathu mi'atin, 400 arba'u mi'atin. Jadi bagian pertamanya, yaitu di sini thulathu dan arba'u, adalah bentuk mudzakkar, karena bentuk keduanya adalah muannats. Seperti kalau kita menghitung dari 3 sampai 9, ma'dudnya kan berlawanan gendernya dengan angkanya. Nah, ini juga sama. Jadi di sini mi'atin seolah-olah seperti ma'dud, hanya saja di sini mi'atin tentu bukan ma'dud, tetapi adad juga, angka juga. Nah, di sini berturut-turut dari 300 sampai 900, thalathu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin, sittu mi'atin, sab'u mi'atin, thamanu mi'atin, dan tis'u mi'atin. Sekarang bagaimana jika angka ratusan itu diikuti dengan puluhan dan mungkin juga satuan? Aturannya gampang. Angka ratusan harus kita sebutkan terlebih dahulu. Kemudian, jika angka ratusan itu hanya diikuti dengan puluhan, maka sesudah angka ratusan kita ikuti dengan huruf waw, kemudian kita ikuti dengan puluhannya. Contohnya 110, mi'atun wa ashratun. Di sini mi'atun artinya 100 kan, kemudian wa artinya dan, kemudian ashratun artinya 10. Demikian juga untuk contoh-contoh yang lainnya. 120, mi'atun wa ishruna. 230, mi'atani wa thalathuna. 340, thalathu mi'atin wa arba'una. Nah, jika angka ratusan itu diikuti dengan angka belasan, maka gampang. Sesudah kita menyebutkan ratusannya, kita ikuti dengan wa, kemudian sesudah itu kita sebutkan belasannya sebagaimana kita menyebutkan angka belasan dalam bahasa Arab. Contohnya 115, mi'atun wa khamsata asyara. Di sini mi'atun artinya 100, kemudian wa artinya dan khamsata asyara adalah bagaimana kita menyebut angka 15. Demikian juga contoh yang lainnya, 316, thalathu mi'atin wa sittata asyara. Nah, bagaimana jika angka ratusan itu diikuti dengan angka puluhan kemudian satuan? Maka aturannya sebetulnya sama saja. Kita sebutkan ratusannya dulu, kemudian kita sebutkan
sesudah kata wa, bagaimana kita menyebutkan angka puluhan dan satuan dalam bahasa Arab? Yaitu kita sebutkan satuannya dulu, baru kemudian puluhan. Contohnya, 236, mi'atani wasittatun wathalathuna. Pertama, mi'atani artinya 200. Wasittatun dan 6. Jadi satuannya kita sebutkan terlebih dahulu pada rangkaian puluhan dan satuan. Kemudian baru kita sebutkan puluhannya. Wathalathuna artinya dan 30. Jadi 236 mi'atani wasittatun wathalathuna. Demikian juga untuk contoh-contoh yang lainnya. Misalnya 327 thalathumi'atin wa sab'atun wa ishruna. 999 tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una. Gampang kan? Nah, bagaimana sekarang jika kita mengkombinasikan antara adad atau bilangan dengan ma'dud, yaitu isim yang kita hitung? Untuk adad ratusan, ma'dud harus mufrad dan majrur, karena dia posisinya sebagai mudhof ilai. Ini maksudnya untuk adad ratusan yang tidak diikuti dengan puluhan atau juga satuan, hanya ratusan saja. Jadi sekali lagi dalam hal ini ma'dudnya harus mufrad dalam keadaan majrur karena dia sebagai mudhof ilai. Contohnya, mi'atu talibin artinya 100 mahasiswa. Contoh yang lainnya juga mi'atu talibatin 100 mahasiswi. Jadi di sini baik ma'dudnya mudzakkar ataupun muannats sama-sama harus dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Adapun mudhofnya di sini adalah mi'atu. Kemudian contoh yang lainnya 200. Mi'ata talibin dan mi'ata talibatin. Di sini mudhof ilaihnya adalah talibin dan talibatin. Adapun mudhofnya adalah mi'ata dan di sini ni-nya dihilangkan karena dia posisinya sebagai mudhof. Karena itu asalnya kan mi'atani. Kemudian ni-nya dihilangkan karena dia sebagai mudhof. Kemudian untuk adad yang ratusan kemudian diikuti dengan tambahan, baik itu puluhan yang bisa jadi juga diikuti satuan, maka ma'dudnya harus mufrad dan dalam keadaan mansub karena ma'dud di sini sebagai tamyiz. Contohnya 220 mahasiswa, mi'atani wa ishruna taliban. 220 mahasiswi, mi'atani wa ishruna talibatan. Jadi di sini baik taliban ataupun talibatan, baik ma'dud mudzakkar ataupun muannats harus dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan mansub, di mana di sini tanda nasabnya adalah fathah di akhir kata taliban dan talibatan. Jelas ya? Contoh yang lainnya, 315 mahasiswa, 315 taliban. 315 mahasiswi, 315 talibatan. Contoh yang lainnya lagi, 325 mahasiswa, 325 taliban. 325 mahasiswi, 325 talibatan. Kemudian mari sekarang bicara tentang i'rab dari bilangan ratusan. I'rab dari bilangan ratusan ini sangat gampang, yaitu tandanya adalah dhamma jika marfu', fathah jika mansub, dan kasrah jika majrur. Kecuali
bilangan 200, maka tanda marfu'nya adalah ani dan tanda mansub dan majrurnya adalah aini. Jadi contohnya 100, marfu'nya mi'atun ditandai dengan dhamma, mansubnya mi'atan ditandai dengan fathah, majrurnya mi'atin ditandai dengan kasroh. Demikian juga misalnya 300, salathu mi'atin. Di sini tanda marfu'nya adalah dhammah pada mudhofnya yaitu salathu. Kemudian jika mansub 300 adalah salatha mi'atin dan jika majrur adalah salathi mi'atin. Jadi di sini untuk yang mansub tanda fathahnya di atas salatha pada kata salatha mi'atin karena di sini salatha sebagai mudhaf. Demikian juga untuk yang majrur kasrohnya ada di akhir kata salathi pada salathi mi'atin karena di sini salathi adalah sebagai mudhaf. Demikian seterusnya. Misalkan arba'u mi'atin itu 400 dalam keadaan marfu. Jika dalam keadaan mansub ya arba'a mi'atin. Jika dalam keadaan majrur ya arba'i mi'atin. Dan seterusnya sampai 900. Nah khusus untuk 200 marfu'nya adalah mi'atani ditandai dengan ani yaitu tanda marfu' dari isim musanna. Kemudian untuk mansub dan majrur mi'ataini. Di sini tandanya adalah tanda mansub dan majrurnya adalah aini yaitu tanda mansub dan majrur untuk isim musanna. Kemudian tadi sudah kita bahas bahwa jika adat ratusan yang tidak diikuti dengan puluhan dan satuan itu diikuti dengan ma'dud, maka ma'dudnya adalah harus mufrad dan mansub. Karena dalam hal ini rangkaian adad dan ma'dudnya adalah idhofah. Sehingga mudhaf ilaihnya dalam hal ini ma'dud adalah harus mufrad dan mansub. Nah, jika rangkaian adad dan ma'dud ini memiliki i'rab tertentu dalam kalimat, maka tanda i'rabnya mesti dilekatkan pada mudhofnya. Dalam hal ini, untuk marfu, tanda i'rabnya adalah dhammah, untuk mansub, tanda i'rabnya adalah fathah, dan untuk majrur, tanda i'rabnya adalah kasroh. Contohnya di sini 100 mahasiswa. Dalam keadaan marfu, kita menyebutnya mi'atu talibin. Di sini, tanda marfu'nya yaitu dhammah dilekatkan pada mudhaf yaitu mi'atu. Dalam keadaan mansub menjadi mi'ata talibin, di mana tanda nasabnya yaitu fathah dilekatkan pada mudhafnya yaitu mi'ata. Demikian pula jika majrur menjadi mi'ati talibin. Di sini tanda majrurnya yaitu kasroh diletakkan pada mudhafnya yaitu mi'ati. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. 300 mahasiswa dalam keadaan marfu' kita menyebutnya salathu mi'ati talibin. Di sini salathu mi'ati ini adalah mudhaf bagi keseluruhan idhofah yaitu salathu mi'ati talibin. Kemudian salathu mi'ati sendiri itu juga idhofah, di mana mudhafnya adalah salathu dan mudhaf ilaihnya adalah mi'ati. Karena itu, jika ini dalam keadaan marfu, maka tanda i'rabnya kita letakkan pada mudhaf yang paling depan, yaitu salathu. Dalam hal ini, ketika rofa, tanda rofa'nya adalah
dhammah pada thalathu. Kemudian jika mansub maka menjadi thalathami'ati talibin. Tanda nasabnya yaitu fathah kita letakkan pada mudhaf yang paling depan yaitu thalatha. Demikian pula jika majrur maka akan menjadi thalathimi'ati talibin. Tanda jarnya yaitu kasrah kita letakkan pada mudhaf yang paling depan yaitu thalathi. Demikian seterusnya. Pengecualian adalah untuk bilangan 200. Maka tanda rofa'nya adalah alif. Contohnya 200 mahasiswa ketika rofa kita mengatakannya mi'ata talibin. Di sini 200 kan aslinya mi'atani. Kemudian ninya kita hilangkan menjadi mi'ata talibin. Ninya kita hilangkan karena di sini 200 adalah sebagai mudhaf. Sebelumnya tadi juga kita sudah bahas masalah ini. Kemudian jika mansub dan juga majrur akan menjadi mi'atai talibin. Di sini asalnya kan mi'ataini. Nah, karena dia 200 di sini menjadi mudhaf, maka ninya kita hilangkan. Mi'ataini menjadi mi'atai. Mi'atai talibin. Kemudian berikutnya, tadi sudah kita bahas bahwa jika adat ratusan itu diikuti dengan puluhan dan mungkin juga satuan, lalu kemudian diikuti dengan ma'dud, maka ma'dudnya harus dalam keadaan mufrad dan mansub, karena ma'dudnya dalam hal ini adalah sebagai tamyiz. Adapun adatnya, maka i'rabnya harus menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Sebagai contoh, 220 mahasiswa. Maka kita katakan ketika marfu' mi'atani wa ishruna taliban. Di sini taliban adalah ma'dud, karena itu dia mufrad dan mansub di mana tanda nasabnya adalah fathah di akhir kata taliban. Adapun tanda marfu' pada adat adalah ani pada mi'atani dan una pada ishruna. Ketika mansub maka kita katakan mi'ataini wa ishrina taliban. Demikian juga ketika majrur sama mi'ataini wa ishrina taliban. Di sini tanda mansub dan majrurnya pada mi'ataini adalah aini dan pada ishrina adalah ina. Kemudian contoh yang lain lagi, 315 mahasiswa. Ketika marfu' kita katakan 315 taliban. Di sini taliban dia mansub karena dia adalah ma'dud. Kemudian adatnya di sini tanda rofa'nya adalah dhammah pada 300. Adapun 15 tidak berubah karena sebagaimana kita bahas di video yang lain ketika membahas bilangan 11 sampai 19 bahwa bilangan 11 sampai 19 itu mabni alal fathah, selalu diakhiri dengan fathah, tidak peduli apapun i'rabnya. Kemudian jika mansub maka kita katakan 315 taliban. Di sini tanda mansubnya adalah fathah pada thalatha. Kemudian ketika majrur kita katakan 315 taliban. Di sini tanda majrurnya adalah kasroh pada thalathi. Kemudian contoh yang lain lagi. 325 mahasiswa. Ketika marfu' kita katakan 325 taliban. Nah, di sini tanda marfu' pada adat adalah dhammah pada 300, kemudian dhammah juga pada 5 dan una pada 20. Kemudian ketika mansub maka kita katakan 325 taliban.
di mana tanda mansubnya adalah fathah pada thalatha mi'atin, kemudian fathah pada khamsatan, dan ina pada ishrina. Kemudian ketika majrur kita katakan thalathi mi'atin wa khamsatin wa ishrina taliban, di mana tanda majrur adalah kasroh pada thalathi mi'atin, kemudian kasroh pada khamsatin, dan ina pada ishrina. Demikian, semoga bermanfaat.